Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Ibu Marlia Yusdarti. Kali ini kita akan membahas tentang materi keanekaragaman hayati. Tapi sebelum Ibu lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat update setiap kali Ibu upload video baru. Saksikan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke ekosistem darat. Untuk ekosistem darat nanti dia bisa dibagi berdasarkan letak astronominya, iklim, bahkan posisi geografisnya gitu ya. Yang pertama adalah hutan hujan tropis atau kita sebutnya dengan hutan basah. Hutan hujan tropis ini biasanya terletak di wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, di sini salah satu contoh wilayah yang ada hutan hujan tropisnya adalah Indonesia. Kenapa dinamakan dengan hutan basah? Karena sepanjang tahun selalu ada hujan gitu ya. Artinya dia memiliki curah hujan yang tinggi, sekitar 200 hingga 400 cm per tahun. Itu ya. Dan dia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang hari ya. Jadi disebutnya hutan hujan tropis. Nah, untuk lapisan hutan hujan tropis ini seperti yang ada pada gambar ini ya. Jadi untuk hutan hujan tropis sendiri itu nanti ada beberapa layer atau lapisan pada hutan hujan tropis. Kita lihat dari yang paling atas dulu ini ya. Yang paling atas itu kita sebutnya dengan emergent layer atau tajuk kanopi. Nah, kalau tajuk berarti kan ada yang paling atas. Biasanya itu memiliki ketinggian lebih dari 30 meter di atas permukaan tanah. Dan bagian ini biasanya kalau di hutan itu dia tertutup rapat oleh cabang-cabang daun sehingga membuat sinar matahari tidak bisa menembus hingga ke lantai hutan. Jadi lantai hutan itu bagian yang paling bawahnya ya. Nah, untuk di daerah tajuk kanopi ini biasanya ada banyak sekali tumbuhan yang hidup menumpang di sana. Contohnya adalah tumbuhan-tumbuhan liana atau tumbuhan-tumbuhan yang memanjat gitu ya. Contohnya kayak rotan, terus ada lagi anggrek dan beberapa jenis tumbuhan paku-pakuan. Untuk hewannya biasanya di sini ada kupu-kupu, kelelawar, ada beberapa jenis primata seperti monyet biasanya tinggal di wilayah emergen atau tajuk kanopi ini. Selanjutnya yang kedua adalah wilayah yang disebut dengan upper kanopi atau kanopi atas, ini di layer yang nomor 2-nya. Nah, untuk wilayah upper kanopi atau kanopi atas ini memiliki ketinggian antara 24 sampai 36 meter dan sebagian besar hewan hidup di sini. Contohnya adalah burung. Nah, burung biasanya banyak membuat sarang di wilayah upper kanopi ini. Beberapa di antaranya juga ada mamalia seperti kelelawar dan primata. Turun ke bawahnya lagi, di bawah kanopi layer atau upper kanopi tadi ada understory. Nah, kalau understory ini adalah bagian bawah dari kanopi. Nah, di sini biasanya tumbuhannya tidak setinggi pada bagian upper kanopi ya, dan daerah ini juga sedikit mendapatkan sinar matahari karena tadi ketutup oleh tajuk dan kanopi atas gitu. Nah, di sini biasanya dihuni oleh pohon-pohon yang muda atau pohon-pohon yang pertumbuhannya itu tertekan oleh pohon yang tinggi tadi gitu. Jadi dia ditahan oleh kanopi atas. Nah, biasanya juga untuk hewan yang tinggal di daerah ini adalah sebagian besar serangga, terus ada ular, burung, kadal, serta beberapa jenis mamalia seperti macan tutul, jaguar ini bisa hidup di wilayah understory. Dan yang terakhir nanti yang paling bawah itu adalah forest floor atau lantai hutan ya. Disebut lantai berarti yang paling bawah ya. Nah, untuk lapisan
lantai hutan atau forest floor ini adalah wilayah yang terhalang oleh cahaya. Karena tadi ya dia berada paling bawah, sehingga untuk mendapatkan sinar matahari itu sangat sulit, dan kalaupun dapat intensitasnya itu tidak sebagus di daerah tajuk kanopi atau di kanopi atas tadi. Itu ya. Nah, di sini biasanya dihuni oleh makhluk hidup yang tidak membutuhkan terlalu banyak cahaya gitu ya. Disinilah keesaan Tuhan menunjukkan tanda-tanda keagungannya bahwa makhluk hidup yang tinggal di situ juga disesuaikan ya. Contohnya kelompok pengurai atau dekomposer seperti rayap, cacing, dan untuk kelompok tumbuhannya biasanya tumbuhan semak gitu ya. Dan ada juga kelompok-kelompok fungi atau jamur serta kapang. Nah, daerah ini biasanya daerah yang lembab karena tadi ya intensitas cahaya matahari yang masuk ke sana sangat sedikit. Lalu nanti berdasarkan ukuran tubuhnya kita bisa kelompokkan tumbuhan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah terna. Kalau terna ini adalah kelompok tanaman yang memiliki batang berair atau batangnya lunak karena tidak membentuk ambium. Untuk contohnya itu kayak tumbuhan kangkung, bayam, terus tumbuhan-tumbuhan yang batangnya itu tidak mengandung ambium. Di atasnya sedikit nanti ada semak. Nah, kalau semak ini adalah kelompok tumbuhan berumpun dengan batang pendek dan tingginya itu biasanya kurang dari 1,5 meter. Untuk semak itu contohnya adalah kelompok rumput-rumputan atau padi. Nah, itu termasuk kelompok semak. Yang ketiga nanti adalah tumbuhan memanjat atau kita sebutnya liana. Nah, liana ini tumbuhan yang biasanya menumpang hidup dengan cara memanjat pada tumbuhan yang lebih besar daripada tumbuhannya si liana itu sendiri. Nah, ini contohnya seperti anggrek atau sirih, itu kelompok-kelompok tumbuhan liana. Yang keempat nanti ada perdu. Nah, kalau perdu ini dia hampir mirip dengan pohon tapi bukan pohon. Jadi perdu ini tingginya atau ukurannya masih di bawah pohon. Jadi dia adalah tumbuhan berkayu yang memiliki struktur lebih kecil daripada pohon. Jadi tingginya itu sekitar 1,5 meter sampai 5 meter. Nah, itu masuknya kelompok perdu. Sedangkan untuk pohon, kalau pohon ini adalah kelompok tumbuhan yang memiliki akar yang jelas, batang, dan tajuk yang jelas juga. Dan biasanya memiliki ketinggian kurang lebih 5 meter di atas permukaan tanah. Sekarang kita akan bahas apa sih manfaat dari hutan hujan tropis. Yang pertama, sebagai penyimpan cadangan air tanah. Lalu yang kedua, sebagai habitat hewan yang hidup dan bergantung pada pohon di situ ya. Kayak primata yang biasanya hidupnya di atas pohon. Nah, ini sangat bermanfaat dengan adanya hutan. Jadi jangan salahkan kalau hewan itu masuk ke pemukiman warga, karena mungkin warga yang sudah mengambil pemukiman dari si hewan itu sendiri. Jadi habitatnya dirusak, dijadikan tempat tinggal bagi manusia, padahal aslinya itu adalah tempat hidup si hewan. Yang ketiga, sebagai penyuplai oksigen terbesar di dunia. Jadi tumbuhan itu kan kalau fotosintesis pastinya menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu nantinya akan digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Sehingga ada yang bilang kalau hutan hujan tropis itu merupakan paru-paru dunia. Yang keempat, sebagai penghasil kayu untuk dimanfaatkan ya sebagai bahan bangunan, mebel, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sebagian besar itu digunakan untuk bahan konsumsi, baik itu untuk konsumsi komersil maupun untuk obat-obatan. Yang kedua ada ekosistem hutan bakau. Nah, kalau hutan bakau ini sebutannya adalah hutan mangrove karena
sebagian besar tumbuhan yang hidup di sana adalah mangrove gitu ya. Terus hutan ini biasanya berada di daerah air payau, yaitu perbatasan antara air tawar dengan air laut. Nah, di sini wilayah ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Biasanya hutan ini tumbuh di tempat-tempat yang dimana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Jadi wilayah ini merupakan wilayah yang cukup subur untuk ditumbuhi oleh beberapa jenis tanaman. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama adalah untuk melindungi dari abrasi air laut. Yang kedua, untuk mempertahankan kondisi air tanah. Yang ketiga, menjaga kualitas air. Yang keempat, mengatasi pencemaran air laut. Yang kelima, menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup, terutama ini untuk kelompok makhluk hidup yang ikan-ikan kecil. Lalu menjadi tempat perkembangbiakan biota laut. Biasanya itu ada di wilayah akar ya, jadi tempat dia berlindung dari ikan-ikan yang akan memangsanya dia. Dan yang terakhir, sebagai tempat perkembangbiakan udang. Jadi di sini kalau kita main ke daerah laut, di daerah hutan bakau ini biasanya ada tambak udang kecil-kecil itu yang sengaja dimanfaatkan oleh para petani udang untuk budidaya udang. Selanjutnya adalah hutan gugur atau deciduous. Nah, kalau deciduous ini biasanya sih ada di daerah yang memiliki 4 musim. Tapi di wilayah yang tropis itu juga ada. Cuman untuk jenis tumbuhannya nanti ada perbedaan. Nah, biasanya hutan gugur atau deciduous ini memiliki curah hujan sekitar 750 mm sampai 1000 mm per tahun. Jadi curah hujannya nggak terlalu tinggi ya. Dan untuk suhunya sendiri sekitar minus 30 derajat Celcius pada musim dingin dan 30 derajat Celcius pada musim panas. Untuk tumbuhan yang ada di hutan gugur ini biasanya akan menggugurkan daunnya di musim-musim tertentu. Misalnya kayak pohon maple yang akan menggugurkan daunnya pada saat musim dingin. Tapi ada juga yang menggugurkan daunnya ketika musim panas. Contohnya kayak pohon bambu atau pohon jati gitu ya. Terus biasanya untuk keragaman jenis tumbuhan di sini juga tidak terlalu banyak, dan jenis pohonnya sendiri itu tidak terlalu rapat seperti di hutan hujan tropis. Kalau di hutan hujan tropis itu kan rapat-rapat, bahkan tadi ya ada layer-layernya sendiri karena terlalu padatnya. Nah, untuk deciduous ini dia posisi tubuhnya pohon itu ada jaraknya, jadi tidak terlalu rapat. Ciri khas lagi untuk bioma hutan gugur ini adalah biasanya pada beberapa tumbuhan itu memiliki warna daun yang nantinya dari hijau akan berubah menjadi orange atau kecoklatan atau keemasan. Nah, apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Kalau kita mungkin mikirnya itu tumbuhan pasti udah mau mati makanya warnanya seperti itu, padahal nggak seperti itu ya. Jadi kenapa warna yang hijau tadi bisa berubah menjadi orange atau merah atau coklat tadi? Nah, itu disebabkan karena pendeknya hari sehingga akan merangsang tanaman untuk menarik klorofil daunnya yang warna hijau tadi, sehingga karena klorofilnya ditarik dari daun akan diisi oleh pigmen warna lain, sehingga membuat warna yang tadi hijau akan berubah warna menjadi merah atau kecoklatan. Untuk flora yang ada di hutan gugur biasanya adalah pohon basswood atau pohon oak atau pohon bambu, ada pohon jati juga, lalu ada pohon maple dan pohon sakura ya di sini. Lalu untuk faunanya nanti biasanya yang hidup di sana ada panda ya, ini di daerah yang ada bambunya karena panda itu mengkonsumsi batang bambu ya. Lalu ada rubah dan ada serigala. Yang keempat adalah bioma gurun.
Kalau gurun adalah bioma yang sangat kering. Artinya bioma ini sangat sedikit mendapatkan curah hujan di setiap tahunnya. Nah, untuk kita lihat ya di gambar ini, dia tuh tanahnya kering, tandus karena curah hujannya itu kurang dari 25 cm per tahun. Jadi sangat sedikit hujan yang menyirami wilayah gurun ini. Karena wilayah ini kering, jadi tidak semua tumbuhan mampu beradaptasi dan tinggal di wilayah gurun ini. Nah, untuk wilayah gurun biasanya didominasi oleh tumbuhan sukulen atau tumbuhan yang berupa semak dan rumput-rumputan. Untuk wilayah yang memiliki gurun ini biasanya terletak di belahan bumi dengan garis lintang 20-30 derajat lintang utara atau lintang selatan. Ciri khas selanjutnya untuk wilayah gurun ini, karena tadi tidak ada tumbuhan yang bisa mengikat air, maka tingkat evaporasi yang terjadi di wilayah gurun ini sangat tinggi gitu ya, yang membuat tanahnya menjadi tandus dan kering. Bahkan mudah sekali terjadinya pelapukan batuan di daerah ini. Nah, karena tadi tidak ada tumbuhan juga, otomatis untuk penyerapan airnya juga sedikit. Nah, ini ada flora dan fauna yang ada di wilayah gurun. Jadi kalau kita lihat kondisinya, yang tidak bisa semua tumbuhan itu hidup. Jadi tumbuhan yang bisa hidup di sini biasanya memiliki karakteristik dengan khusus. Biasanya punya akar yang panjang, lalu batangnya juga bisa menyimpan cadangan air. Nah, untuk yang terkenal di daerah gurun ini adalah kelompok kaktus, lalu aloe vera, lalu ada kelompok kaktus sagora dan lain-lain. Sedangkan untuk faunanya ya, di sini untuk fauna biasanya adalah fauna yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi biasanya adalah organisme berdarah dingin. Contohnya nih seperti kadal dan ular ya, itu bisa hidup di daerah ini. Selain itu nanti ada juga makhluk hidup yang biasanya aktif pada malam hari gitu. Kenapa sih aktif di malam hari gitu? Karena di siang hari kondisi yang sangat panas tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa bertahan hidup gitu. Ya, di sini aktifnya biasanya di malam hari gitu ya. Terus ada lagi makhluk hidup yang khusus di sini yang tidak dimiliki oleh ekosistem lain, yaitu adalah onta. Nah, kalau kita lihat onta di sini dia punya bagian khusus ya. Di situ ada punuk. Nah, punuknya ini bisa menyimpan cadangan air dan lemak dan mengubahnya menjadi energi. Jadi dia bisa bertahan di tengah kondisi gurun yang panas tadi, gitu ya. Lanjut, nanti ada savana. Nah, nanti ada savana dan ada padang rumput. Nah, keduanya itu beda. Nanti kita akan bahas bedanya apa, gitu ya. Yang pertama savana. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, savana ya, kalian bisa simak bahwa di savana ini itu adalah daerah yang cukup kering ya, terlihat dari warna rumputnya gitu ya. Jadi savana wilayah yang kering dan biasanya terdiri dari hamparan padang rumput dengan diselingi oleh beberapa pohon yang biasanya berpencang. Nah, di sini cirinya itu. Nah, untuk hewan yang mendominasi di sini adalah beberapa serangga, lalu ada hewan herbivora. Di sini contohnya kayak zebra, terus ada rusa, dan beberapa jenis karnivora besar seperti cheetah, terus singa, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah padang rumput atau kita sebutnya dengan stepa. Nah, kalau stepa sama savana udah kelihatan ya bedanya. Kalau tadi savana sebelumnya warna rumputnya itu kuning,
Nah, untuk stepa sendiri dia warna rumputnya agak lebih seger gitu ya, agak lebih hijau dibandingkan dengan si savana tadi. Jadi stepa ini dia adalah hamparan padang rumput yang luas. Jadi dia hanya rumput gitu ya, tidak diselingi oleh beberapa pepohonan. Dan untuk curah hujan di daerah stepa ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan savana gitu ya. Kalau tadi savana sekitar 25 cm per tahun, untuk daerah padang rumput atau stepa ini sekitar 25 sampai 75 cm per tahun. Itulah yang membuat mungkin warna rumputnya jadi lebih segar gitu ya. Nah, untuk wilayah padang rumput sendiri ini biasanya ada di daerah sekitar Eropa gitu ya. Nah, untuk yang mendominasi di wilayah ini adalah hewan-hewan herbivora seperti sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Lanjut kita bahas tentang taiga. Nah, kalau taiga ini sendiri adalah wilayah yang cukup dingin ya, sehingga di daerah ini didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan konifer seperti pohon pinus, cemara, dan lain-lain. Nah, biasanya ini terletak di daerah subtropis atau di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi. Nah, kalau di Indonesia daerah taiga ini tidak terlalu mendominasi ya. Biasanya ada di daerah sekitar pegunungan. Nah, untuk taiga juga dia biasanya memiliki suhu dingin karena memiliki musim dingin yang lebih panjang dibandingkan dengan musim panasnya. Dan untuk hewan-hewan yang hidup di wilayah taiga ini adalah rusa, serigala, dan lain-lain. Terakhir adalah tundra. Nah, kalau tundra ini mirip dengan taiga, tapi bedanya kalau tundra ini dia adanya di daerah Arktik dan Antartika gitu ya. Jadi dia di ujung belahan bumi, ada di kutub utara maupun di kutub selatan. Nah, untuk tundra sendiri dia memiliki musim dingin yang sangat ekstrim. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena pada saat terjadi gerak semu matahari itu ada di posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan, sehingga daerah inilah yang kurang mendapat sinar matahari. Nah, untuk wilayah tundra sendiri hampir semua wilayahnya itu tertutup oleh salju atau es, sehingga kita bisa bilang itu sebagai padang salju atau padang lumut, karena di sana biasanya didominasi oleh lumut ya. Nah, untuk di daerah tundra juga tidak ditemukan pohon, bahkan yang mendiami di sana itu hanya tumbuhan-tumbuhan kecil seperti lumut, rumput, atau beberapa perdu gitu, tapi tidak didominasi ya, hanya beberapa wilayah saja yang ada lumut dan rumput-rumputan. Untuk floranya tadi ya, karena dia terdiri dari lumut, makanya dia disebut dengan padang lumut. Nah, selain lumut yang lumut daun itu, nanti ada lumut juga yang warnanya merah atau dark red tadi ya. Ada juga rumput kipas, itu biasanya tinggal di daerah tundra. Untuk faunanya sendiri nanti ada macam-macam ya di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi ada penguin, beruang kutub, dan lain-lain. Kita recap dari awal ya untuk ekosistem darat. Jadi nanti diawali dari hutan hujan tropis, nanti ada hutan bakau, lalu ada hutan gugur atau deciduous, ada gurun, ada savana, padang rumput, lalu ada taiga, dan terakhir ada tundra. Jadi dari masing-masing karakteristik dan flora dan fauna yang ada di sana, Ibu harap kalian bisa memahami
dengan jelas perbedaan dari masing-masing ekosistem darat tersebut. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang masih kalian belum pahami, silakan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian selalu update setiap kali Ibu upload video baru. Dan untuk minggu depan, untuk part 2-nya kita akan masuk materi mengenai keanekaragaman atau biodiversitas yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di channel YouTube Ibu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.